Selamat sore Bapak Ibu. Ini kelanjutan dari mata kuliah kita tadi pada jam pertama, hukum pidana atau tindak pidana dalam kegiatan perekonomian. Yang sekarang kita em, membahas mengenai atau mata kuliah kita adalah kebijakan kriminal. Ini sesi ketiga yang juga ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah, pada sesi ketiga ini kita bahas mengenai eh, teori-teori dasar kebijakan kriminal. Teori-teori dasar kebijakan kriminal. Ini sesi ketiga atau bab tiga. Kita akan membahas mengenai teori dasar dalam kebijakan kriminal itu yang mencakup apa pendekatan pencegahan umum dan khusus. Juga rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif. Nah, kajian komparatif antar teori dan apa namanya akan teori dan juga untuk memberikan pemahaman yang apa namanya ya, yang komprehensif ya. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi mahasiswa magister hukum mengenai kerangka teoritis yang didasari kebijakan kriminal yang efektif. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa itu teori pencegahan umum dan apa itu teori pencegahan khusus. Nah, kalau kita bicara teori pencegahan yang umum, pertama-tama kita akan bahas mengenai adanya intimidasi hukum. Ini menyangkut apa pencegahan kejahatan bagi masyarakat umum. Pencegahan kejahatan bagi masyarakat umum. Itu kita bicara intimidasi hukum. Yang kedua, menciptakan rasa takut. Nah, masyarakat akan takut melakukan apa kejahatan karena ada konsekuensi hukumnya. Jadi menciptakan rasa takut itu karena ada konsekuensi hukumnya. Lalu kemudian kita melihat yang ketiga adalah sosialisasi norma. Nah, hukum sebagai sarana sosialisasi norma dan juga nilai-nilai masyarakat. Ya, sebagai sosialisasi norma eh, dan juga nilai-nilai masyarakat. Itulah yang disebut apa namanya tadi hukum ya, sosialisasi norma. Yang keempat adalah bagaimana kemudian yang namanya sanksi itu bisa efektif atau katakanlah efektivitas sanksi. Nah, keberhasilan teori ini tidak terlepas dari kepastian dan apa efektivitas sanksi itu sendiri. Nah, apa tujuannya? Kan begitu. Tujuannya tentu pertama, tujuan dari pencegahan umum ini adalah mencegah kejahatan. Jadi tujuan utama adalah mengurangi angka kejahatan di dalam masyarakat secara keseluruhan dengan apa yang disebut dengan efek jerah, ya. Jadi mencegah kejahatan itu adalah tujuan teori pencegahan umum yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan uh, rasa aman. Jadi rasa aman dan eh, ketertiban umum di lingkungan maksudnya itu lebih tertib dan bebas dari ancaman kejahatan. Jadi menciptakan rasa aman itu dalam artian bebas dari ancaman kejahatan. Lalu yang ketiga, bagaimana mensosialisasikan hukum. Jadi masyarakat tuh harus memahami hukum dan konsekuensinya, sehingga perlu didorong untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Kita tentu tahu yang namanya hukum itu adalah ilmu budaya. Kenapa disebut ilmu budaya? Karena salah satu syaratnya adalah bahwa aturan-aturan atau klausul-klausul itu yang ada dalam hukum
Dalam hal ini misalnya undang-undang itu harus disosialisasikan kepada warga. Jadi tidak bisa misalnya setelah disahkan, diberlakukan, masyarakat dianggap tahu. Tidak bisa. Itu harus disosialisasikan. Dalam bahasa yang lebih lugas disebut harus dibudayakan. Ada penyuluhan-penyuluhan tentang misalnya undang-undang terbaru, undang-undang apa? Katakanlah misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apa itu? Tentang KUHP yang baru yang nanti akan diberlakukan misalnya pada 1 Januari 2026. Ya, itu harus lebih gencar disosialisasikan. Mungkin nggak sekarang, tapi menjelang awal-awal akan diberlakukan. Itu pasti akan lebih gencar sosialisasinya. Karena tentu aturan-aturan atau pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang warisan Belanda itu tidak sama, entah susunannya atau unsur-unsurnya. Ada yang ditambah, ada yang kemudian direvisi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diberlakukan nanti 1 Januari 2026 itu. Gitu. Jadi eh, harus disosialisasikan yang namanya hukum itu. Dalam hal ini undang-undang, misalnya contohkan tadi KUHP. Lalu eh, tujuan teori pencegahan umum ini ada juga yang keempat yang disebut mencegah, bukan mencegah ya, menjaga stabilitas sosial. Jadi teori ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas sosial dengan mengurangi konflik dan kekacauan yang disebabkan oleh kejahatan. Jadi tujuan yang keempat, yang terakhir adalah menjaga stabilitas sosial, terhindarnya atau paling tidak mengurangi apa namanya kekacauan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan seperti itu ya. Itu apa namanya tujuan teori pencegahan umum. Lalu faktor-faktor apa kemudian yang memengaruhi ya teori pencegahan umum ini ya. Faktor apa yang memengaruhi teori pencegahan umum ini? Yang pertama itu kita eh, lihat adalah kepastian hukum. Kepastian hukum atau kepastian hukuman. Semakin tinggi kepastian hukuman, ya, semakin efektif pencegahannya. Semakin tinggi kepastian hukuman, semakin efektif pencegahannya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kalau dilihat satu tindak pidana, ya, apakah misal tindak pidana itu penipuan, katakan seperti itu. Ini bagaimana hukuman terhadap pelakunya yang terbukti dalam fakta persidangan? Apakah misalnya jauh dari harapan atau tidak memenuhi rasa keadilan gitu ya. Apalagi kemudian kalau dibandingkan di pengadilan negeri A misalnya, kota A itu untuk tindak pidana penipuan misalnya hukumannya dengan apa ya kerugian yang hampir sama dialami oleh korban dihukum misalnya 6 bulan. Di pengadilan negeri B kok bisa 2 tahun gitu ya. Duduk perkaranya atau katakanlah kronologisnya itu sama. Kok bisa berbeda sangat jauh gitu, dalam hal putusannya. Nah, itu yang dibahas. Jadi faktor-faktor yang memengaruhi teori pencegahan umum. Kalau hukumannya tinggi, orang akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan itu kejahatan yang dimaksud. Tetapi kalau hukumannya rendah, ini berpotensi untuk menjadi apa? Kemudian menjadi residif ya, residivis orangnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang kekerasan hukuman. Jadi tingkat kekerasan hukuman itu juga mempengaruhi pada efektivitasnya. Kerasnya hukuman itu misalnya ditambahin misalnya hukuman tambahan apa? Faktor apa namanya? Hal-hal yang meringankan, yang memberatkan itu apa misalnya? Ya, itu. Jadi kita apa namanya lihat tentang kekerasan hukuman itu seperti apa kemudian mengakibatkan apa namanya? Tindak pidana itu bisa terulang dan lain sebagainya.
Lalu yang ketiga kita bicara tentang kecepatan hukuman. Nah, ini semakin cepat hukuman dijatuhkan, semakin efektif pencegahannya. Nah, kalau kita bicara tentang uh, efektivitas kecepatan hukuman, itu kita bicara misalnya kan ada apa azasnya peradilan cepat, uh, murah dan biaya ringan. Apakah itu terpenuhi? Tidak, ya. Apakah pengadilan itu dengan cepat memutus dengan berbagai alasan, misalnya ditunda, 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 karena itu dimungkinkan ya, dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Tetapi hakimnya maksudnya atau perangkat yang ada, apakah JPU-nya atau mungkin juga si terdakwa gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah publisitas hukuman. Nah, kalau kita bicara publisitas hukuman ini sekarang ini memang sudah dilakukan ya dari beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, bahwa putusan itu diumumkan ya dalam kerangka transparansi. Jadi orang bisa mengakses ya. Misalnya nih si korban ini bisa mengakses dimanapun dia berada, mengetahui berapa sih hukuman yang kemudian dijatuhkan terhadap yang merugikan dirinya. Itu publisitas hukuman. Itu secara digital ya, online ya. Kita lihat ya di websitenya gitu, Mahkamah Agung misalnya. Dan itulah yang dimaksud teori pencegahan umum. Lalu kita bicara tentang teori pencegahan khusus. Yang pertama kita lihat adalah eh, identifikasi dari pelaku. Ini dimaksud adalah mengidentifikasi pelaku yang telah melakukan kejahatan. Jadi perlu dengan cepat mengidentifikasi, itu tujuan teori pencegahan khusus. Mengidentifikasi si pelaku ini, segera mendokumentasikan dan lain sebagainya bertalian dengan tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua, penjatuhan hukuman. Jadi hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan kriminal yang dilakukan. Ini hukuman itu dimaksud sebagai konsekuensi langsung dari tindakan kriminal yang dilakukan. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Ini opsional ya, artinya tambahan aja gitu ya. Jadi proses rehabilitasi dapat disertakan untuk mencegah pelanggaran berulang. Yang direhabilitasi siapa? Orangnya, pelaku ini, supaya kemudian dia bertobat gitu ya bahasanya, supaya tidak mengulangi lagi. Tidak malah kemudian menjadi apa? Residip ya, residivis. Jadi ini opsional, artinya tambahan. Lalu yang keempat adalah evaluasi efektivitas. Bagaimana efektivitas hukuman dan rehabilitasi itu eh, bisa dievaluasi untuk memastikan pencegahan berulang. Jadi memang tujuannya adalah untuk mencegah supaya jangan terjadi yang namanya eh, residip ya, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ini. Jadi perlu evaluasi efektivitas. Lalu apa tujuannya? Nah, kita bicara tentang tujuan dari teori pencegahan khusus ini. Yang pertama, seperti sudah kita singgung di awal tadi sedikit ya. Pertama adalah mengurangi angka residivis. Ya, kalau disebut residivis itu orangnya. Orangnya ini jangan sampai mengulangi lagi kejahatan yang sama atau yang berbeda. Yang kedua, mengajarkan pelajaran. Yang dimaksud mengajarkan pelajaran ini adalah supaya ada benar-benar efek jerak itu efektif ya, efek jerak itu benar-benar efektif. Jadi itu pelajaran buat misalnya si pelaku supaya jangan mengulangi tindak pidana atau tindak pidana yang lain. Jadi dia tidak berbuat lagi. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Yang dimaksud melindungi masyarakat adalah eh, ini menahan pelaku kejahatan untuk melindungi masyarakat dari apa potensi bahaya. Jadi ada pencegahan terhadap potensi bahaya
yang dialami oleh masyarakat. Yang keempat, rehabilitasi dan reintegrasi. Ini membantu pelaku kejahatan itu kembali ke masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, itu dia nanti kita pelajari lebih jauh lagi dalam sesi ini. Lalu yang kelima adalah keadilan, memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Nah, ini ada mirip-mirip dengan teori pencegahan umum tadi itu. Bagaimana keadilan itu bisa diraih, dirasakan oleh korban atau keluarganya kalau hukumannya relatif rendah. Katakan penganiayaan gitu ya. Ancamannya berapa? Misalnya 8 tahun penganiayaan berat ya, yang tidak mengakibatkan kematian, tapi dikualifikasi sebagai penganiayaan berat. Lalu dihukum hanya 6 bulan. Ini bagaimana rasa keadilannya bagi si korban dan juga tentu keluarganya? Adil mungkin bagi pelaku, ya. Mungkin itu juga mungkin ya bagi pelaku. Tetapi bagi korban ini jelas tidak adil. Kenapa ancamannya 8 tahun, tapi kok diputus cuma 6 bulan misalnya, atau 8 bulan katakan seperti itu, bukan 8 tahun yang bukan maksimal. Ini bagaimana keadilannya? Gitu. Ya, itu yang dimaksud tujuan teori pencegahan khusus. Yang kelima, keadilan. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi teori pencegahan khusus. Pertama kita akan bicara kepastian hukuman juga dalam hal ini. Pelaku harus yakin bahwa mereka akan dihukum jika melakukan kejahatan. Harus ada dalam dirinya bahwa ketika saya melakukan kejahatan ini, saya pasti dihukum. Saya pasti akan menerima konsekuensi dari kejahatan yang saya lakukan, cepat atau lambat gitu. Kalau kebetulan lama tertangkapnya, jadi lambat. Itu yang pertama, kepastian hukuman. Yang kedua, kecepatan hukuman. Nah, hukuman yang cepat dan lebih efektif daripada hukuman yang ditunda. Jadi, faktor yang kedua yang memengaruhi teori pencegahan khusus itu, kita bicara tentang kecepatan hukuman. Bagaimana dia segera diponis, diputus gitu. Si pelaku ini maksudnya. Itu juga menjadi eh, hal yang memengaruhi teori pencegahan khusus. Kedua ya, yang ketiga adalah kekerasan hukuman. Ini menyangkut juga bagaimana hukuman itu dirasakan sebagai akibat dari perbuatan dia. Bagaimana tingginya hukuman itu, dia merasakan suasana yang berbeda dari ketika dia ada bebas di luaran, ketika dia merasa tidak ada apa namanya uh, pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan, padahal dia melakukan tindak pidana penganiayaan gitu. Oh, udah sehat kok gitu. Jadi dia harus merasakan kerasan hukuman supaya uh, apa namanya dia akan berpikir bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu benar-benar tidak menguntungkan buat dirinya, apalagi buat orang lain. Nah, yang keempat adalah kita bicara tentang rehabilitasi. Ini program rehabilitasi dapat mengurangi kemungkinan menjadi residivis. Rehabilitasi tentu selepas dia keluar dari uh, penjara atau setelah dia tidak lagi jadi warga binaan menurut undang-undang kan begitu ya, warga binaan. Nah, teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini yang pertama kita lihat dalam kerangka teori rehabilitasi dulu, kemudian reintegrasinya. Yang pertama ada konseling. Nah, konseling yang dimaksud adalah bantuan psikologi, eh, psikososial sebenarnya lebih tepatnya adalah psikososial untuk mengatasi masalah psikologisnya. Bantuan psikososial untuk mencegah atau mengatasi masalah psikologis. Itu teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Yang kedua, adanya pendidikan.
Nah, program pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan keterampilan. Nih, untuk menjelaskan tadi yang saya katakan di atas, gini nih. Di lembaga pemasyarakatan namanya Cipinang di Jakarta Timur itu dulu ya, saya nggak tahu sekarang masih berjalan apa tidak, bahwa ada sekolah tinggi ilmu hukum atau katakanlah lembaga pendidikan tinggi yang membuka kelas jauh bagi warga binaan. Kalau nggak salah sampai ada yang diwisuda deh, ada 3 orang kalau nggak salah dari sekolah tinggi ilmu hukum tertentu atau lembaga pendidikan tertentu. Jadi mereka mendapat warga binaan ini maksudnya mendapat gelar sarjana hukum, padahal dia ada dalam posisi di penjara. Nah ini yang dimaksud dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang kedua. Ada pendidikan, itu pendidikan formal kan yang dimaksud, ya. Ada non formal juga, misalnya kursus-kursus, tapi kursus itu bertalian dengan kemampuan untuk literasi ya, kemampuan untuk literasi. Jadi tadi ada gelarnya, yang ini kemampuan untuk literasi. Lalu yang ketiga adalah pelatihan kerja. Ini mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Nah ini juga bisa dilihat, tadi saya contohkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang itu ada, kita lihat eh, semacam pasar modern ya, mart apa gitu, saya nggak tahu, saya lupa depannya disebut mart, pokoknya mart lah, mirip-mirip yang biasa kita lihat ya, mart-mart itu ya. Di situ dijual, dijajakan barang-barang hasil keterampilan atau produk makanan hasil keterampilan dari warga binaan di Lembaga Cipinang itu. Misalnya apa? Kue. Apalagi misalnya ada lagi yang lain-lain ya, mau makanan gitu. Itu dijual di situ. Itu bisa kita lihat misalnya ketika suatu saat bisa berkunjung misalnya ke sana, ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang itu. Itu hasil pelatihan kerja yang dilakukan di dalam. Kemudian hasilnya, produksinya maksudnya itu dijual di situ, di mart-mart itu. Apa tujuannya? Ini kemudian setelah dia tidak menjadi warga binaan lagi, dia bisa membuka usaha. Karena dia punya keterampilan kerja, membuat kue, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dukungan komunitas. Nah, ini membantu reintegrasi ke dalam masyarakat. Komunitas yang dimaksud karena itu pemerhati. Atau katakanlah LSM misalnya, memberikan bantuan apa atau dukungan dukungan moral terhadap warga binaan. Ya, setelah lepas, maksudnya bukan warga binaan lagi, yang mencoba masuk berbaru kembali dengan masyarakat itu, diharapkan peran dari komunitas, apakah LSM, pokoknya lembaga non pemerintah lah. Dan memang juga ada yang namanya Bapas itu ya, kalau nggak salah itu juga fungsinya itu dukungan seperti itu. Tapi yang paling di apa namanya yang paling diperlukan adalah sebenarnya adalah itu komunitas yang dimaksud ya lembaga swadaya masyarakat lah, lembaga swadaya masyarakat. Nah, kita bisa bahas juga kemudian apa sih tujuannya ini teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial itu. Nah, kalau kita ini membahas tujuannya, kita akan melihat bahwa yang pertama adalah reduksi residivisme. Kembali lagi ya, mirip-mirip dengan teori pencegahan umum. Mereduksi apa niat untuk mengulangi tingkat kejahatan, melakukan kejahatan lagi. Jadi mereduksi eh, kemauan untuk melakukan tindak pidana lagi. Jadi reduksi residivisme dikatakan. Yang pertama, yang kedua, eh, tujuan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini adalah peningkatan keterampilan sosial. Jadi perlu individu itu dikembangkan keterampilannya. Nih, kenapa? Ada pendapat seperti ini mengatakan, saya lupa namanya, psikolog atau siapa, apa ya, pokoknya ahli tentang kejiwaan lah, mengatakan bahwa setiap manusia itu punya potensi sebenarnya untuk melakukan suatu hal yang bisa dikenal baik oleh masyarakat. Artinya dia pasti punya apa ya, talenta kali disebut ya, bakat atau apalah. Pasti setiap manusia punya. Cuma bagaimana kemudian meningkatkan ini, bagaimana memunculkan ini, mengasah ini, lalu dia bisa ke tahapan yang lebih tinggi lagi,
dan hasil dari bakat atau talenta yang dimiliki ini bisa dinikmati orang banyak. Itu pasti setiap manusia punya. Di bidang apa gitu? Di bidang apa? Pasti ada. Nah, itu yang dikatakan. Jadi ada yang namanya peningkatan keterampilan sosial. Tapi relatif susah dong ya kalau ingin mengetahui apa bakat seseorang itu memang agak susah. Karena itu butuh keahlian ya, psikolog atau apa namanya, ahli kejiwaan lah untuk mengetahui apa minatnya, bakatnya. Oh Pak, ada tes IQ dan lain sebagainya, minat dan bakat. Memang, tetapi tidak sepenuhnya ya berhasil. Apalagi ini kan kita bicara tentang seseorang yang pernah menjadi warga binaan. Ini lebih susah. Karena dia faktor apa namanya stigma dalam masyarakat itu terbentuk bahwa orang ini adalah orang yang susah dibina, gitu. Sudah melakukan kejahatan. Itu dia yang nomor dua. Yang ketiga adalah reintegrasi sosial yang sukses. Kalau kita bicara reintegrasi sosial yang sukses, kita bicara tentang apa? Tentang apa namanya transisi yang mulus bagi individu kembali ke masyarakat. Ini agak susah. Bagaimana eh, seorang yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan itu atau warga binaan itu kemudian bisa secara mulus masuk ke warga masyarakat, diterima secara seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu, nggak pernah terjadi apa-apa dengan orang ini gitu. Ini termasuk hal yang sulit. Nah, ini perlu apa namanya bantuan dalam mencari apa juga ini ya, eh, pekerjaan ya. Kalau memang sebelumnya tidak terjadi, sebelumnya bukan seorang yang punya keterampilan tertentu. Jadi dia melakukan kejahatan-kejahatan jalanan. Umumnya kan kejahatan-kejahatan jalanan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya keterampilan umumnya. Dan ini bagaimana kemudian ini bisa diintegrasikan ke dalam masyarakat. Nah, dukungan sosialnya seperti apa yang diberikan kepada orang ini nih? Itu dia. Jadi dukungan komunitas ini sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi. Nah, apa sih komponen utama teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini? Pertanyaannya begitu. Ada 5 hal ya. Bagaimana komponen utama teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini? Yang pertama adalah misalnya konseling dan terapi. Ini memberikan dukungan psikososial untuk mengatasi trauma, ketergantungan, dan masalah mental. Jadi ada konseling dan terapi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi perlu ditingkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi individu saat mencari pekerjaan dan menjadi mandiri kemudian. Orang ini menjadi mandiri kemudian. Pendidikan dan pelatihan vokasi. Tadi kan di awal kita bahas ada sekolah di lembaga pemasyarakatan, sekolah formal. Ada juga yang non formal, ada juga keterampilannya. Yang ini maksudnya. Jadi ini untuk mempertegas. Lalu yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Nah, ini tambahannya. Yang dimaksud keterampilan sosial ini adalah kemampuan dia untuk apa? Membangun komunikasi, membangun keserasian sosial dengan warga masyarakat. Ini agak susah memang. Karena tadi kembali lagi saya katakan ada stigma bahwa orang ini harus diwaspadai, harus loh ya, harus jangan-jangan disingkirkan gitu. Nah, bagaimana dia bisa beradaptasi, bagaimana dia mengembangkan keterampilan sosialnya sehingga kemudian dia tidak terlalu dicurigai atau bahkan bisa diterima dengan baik, ya bisa diterima dengan mulus di dalam warga masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, dukungan keluarga dan komunitas. Jadi, dukungan keluarga ini faktor yang sangat sangat penting. Bagaimana keluarga memberikan motivasi supaya dia bisa berperan kembali dalam masyarakat, melakukan perannya dengan baik, dan tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Jadi dukungan keluarga dan komunitas. Komunitas yang dimaksud saya ulangi adalah misalnya lembaga swadaya masyarakat yang membina mereka. Ada nggak? Tentu ada. Cuman memang selama ini tidak terekspos, ya. Tidak banyak kita ketahui karena tertentu ya komunitasnya. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi.
Jadi kita harus bicara mengenai bagaimana apa namanya program ini berjalan dengan baik. Itu harus dipantau apa secara berkala untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi. Jadi ada evaluasi, monitoring dan evaluasi, harus ada evaluasi. Ini berhasil nggak? Satu, dua, tiga, empat ini berhasil nggak? Yang kelima, itu tadi monitoring ini harus benar-benar dijalankan supaya jangan percuma yang namanya teori pencegahan umum khusus, tetapi hasilnya seperti apa? Gitu. Apa yang kemudian bisa dinikmati oleh si pelaku ini? Karena dia misalnya punya niat untuk baik, berkelakuan baik kembali oleh keluarganya kemudian seperti itu, oleh kelompoknya gitu. Nah, itulah mengenai monitoring dan evaluasi. Lalu kita bicara mengenai teori keadilan restoratif. Nah, ini kita bicara tentang eh, apakah seseorang misalnya yang melakukan tindak pidana harus dihukum melalui proses peradilan dan dituntut, dihukum dan menjalani seperti itu. Tiga proses itu dituntut, lalu divonis atau diputus, lalu kemudian menjalani. Nah, ada yang namanya teori keadilan restoratif, ya. Pertama, kalau kita bicara keadilan restoratif, yang kita lihat adalah bahwa seseorang itu tidak harus, seperti tadi saya katakan, diputus lalu menjalaninya. Ada yang disebut dengan teori keadilan restoratif. Yang disebut pertama itu adalah uh, yang lazim dikatakan restoratif justice, keadilan restoratif. Bagaimana prosesnya? Sehingga seseorang atau perkara pidana itu bisa di restoratif justice atau diselesaikan tanpa melalui pengadilan. Yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah pertemuan restoratif. Jadi antara uh, si korban ini, misalnya korban penipuan, korban penganiayaan ringan, korban penggelapan, ya tindak pidana yang sebenarnya tidak mengancam negara, ya, tidak mengancam membahayakan kepada ideologi, ya, negara, itu bisa di restoratif justice, ya. Misalnya tadi saya katakan penipuan, ya, penggelapan, penganiayaan ringan. Nah, ini harus ada pertama dulu adalah pertemuan restoratif antara korban, pelaku dan juga LSM, ya. Tetapi LSM dalam hal ini tidak selalu harus, tetapi yang terstruktur adalah antara korban dengan si pelaku. Mereka bertemu dulu, ya, untuk mencoba menemukan apa namanya hati gitu, ya, apa untuk menemukan apa sih maunya gitu kira-kira. Yang kedua, pemulihan hubungan. Nah, ketika pertemuan kedua itu sudah harus ada pemulihan hubungan antara si pelaku dengan si korban, ya, korban dengan pelaku gitu, ya. Umumnya korban dulu yang bicarakan baru pelaku. Ada. Apakah mereka saling memaafkan? Apakah mereka memang bisa berbaikan kembali gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah partisipasi komunitas. Nah, ini komunitas yang dimaksud bisa pemerhati tentang keadilan. Tetapi ini bisa juga eh, saya katakan apa ya, dalam hal yang terbatas loh, ya, difasilitasi oleh misalnya penegak hukum, terbatas. Dan dia harus netral dan tidak berpihak dan tidak justru memperkeruh suasana. Tuh. Jadi ada partisipasi komunitas. Oh, bisa juga nggak Pak? Temannya si pelaku atau temannya si korban dan atau keluarganya misalnya, oh, itu lebih bagus lagi. Jika ada niat seperti itu untuk memulihkan hubungan tadi, ya. Jadi ada partisipasi komunitas, partisipasi keluarga kan disebut, atau secara terbatas tadi saya katakan oleh penegak hukum. Lalu yang keempat, terjadilah yang namanya keadilan restoratif. Nah, ini sudah dipulihkan. Berarti kita bicara rekonsiliasinya. Bukan lagi sekadar bicara hukuman. Tapi memang, ya, kita bicara tentang kalau penipuan misalnya, berapa uang ditipu harus dikembalikan, berapa yang digelapkan harus dikembalikan. Lalu kalau bicara penganiayaan, apa biaya perobatannya? Bagaimana
si korban ini tidak bekerja sekian hari misalnya karena takut, trauma, lalu kemudian penghasilannya hilang. Ini bagaimana si pelaku menutup itu dalam tanda petik, mengganti itu, katakan seperti itu. Jadi harus eh, dilakukan 4 langkah itu. Yang pertama tadi pertemuan restoratif dulu, lalu kemudian pemulihan hubungan, lalu partisipasi komunitas, keluarga, dan atau secara terbatas oleh penegak hukum. Lalu yang keempat, tercapailah rekonsiliasi. Jadi bukan sekadar bicara, bukan lagi bicara hukuman, tapi bicara ganti kerugian dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut teori keadilan restoratif, just, restoratif justice, ya, menjalani pemulihan hubungan tanpa menjalani hukuman atau tanpa proses pengadilan yang memutus apa eh, pidana terhadap si pelaku dan tidak bicara lagi kemudian eh, akibat-akibat yang dialami oleh si korban karena sudah ada namanya rekonsiliasi itu tadi. Lalu apa sih prinsip-prinsip utama teori keadilan restoratif? Yang pertama ini harus dipahami adalah adanya perbaikan kerusakan ya. Jadi prinsip utama keadilan restoratif itu yang pertama itu sebenarnya kita bicara partisipasi yang sukarela ya. Sebenarnya itu yang pertama partisipasi sukarela. Lalu yang kedua kita bicara perbaikan kerusakan itu tadi rekonsiliasi. Yang ketiga kita bicara tanggung jawab pelaku apa. Gitu. Dan tentu dia akan menulis, dia tidak akan mengulangi lagi, dia akan bertobat, dan lain sebagainya. Pokoknya narasinya tergantung dia redaksinya seperti apa, itu harus disepakati. Lalu eh, tadi tanggung jawab pelaku ya. Lalu dialog dan komunikasi ini terus harus dibangun dialog dan komunikasi. Memang dalam prakteknya itu ketika sudah terjadi rekonsiliasi, perdamaian, si pelaku sudah keluar misalnya dari tahanan atau sudah membuat pernyataan tadi seperti dikatakan, hubungan mereka tidak lantas baik antara si korban dengan pelaku. Tidak serta-merta hubungan korban dengan pelaku kemudian membaik gitu. Tidak juga seperti itu. Nah, jadi artinya ini hal yang sulit ya, hal yang sulit. Tetapi kalau memang sudah terjadi rekonsiliasi, itu umumnya ya sudah, si pelaku juga pasti akan lebih berhati-hati. Si korban juga akan lebih berhati-hati supaya dia jangan kemudian menjadi korban lagi. Ya, dari yang bersangkutan atau orang lain bahkan bisa seperti itu. Nah, apa sih tujuannya ya? Ini mirip dengan teori pencegahan khusus tadi atau teori pencegahan umum. Yang pertama adalah pemulihan korban, perbaikan kerusakan, reintegrasi pelaku, penguatan komunitas. Jadi yang terakhirnya agak penting penguatan komunitas. Perlu penguatan komunitas dalam hal ini. Ya. Nah, kalau uh, kita bicara tentang proses penerapannya pada teori keadilan yang restoratif ini atau restoratif justice ini seperti tadi kita bahas di awal itu adalah tahapan penilaian awal, lalu ada mediasi korban pelaku. Ini mirip tadi dengan tanggung jawab pelaku apa, perbaikan kerusakan dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga ada perencanaan dan implementasi restorasinya. Jadi ini tugas dari eh, penegak hukum, bagaimana implementasi dari restorasi. Jadi yang ketiga ini, perencanaan dan implementasi restorasi ini lebih kepada penegak hukumnya. Dia harus melihat apakah yang selama ini dia fasilitasi atau dia lihat, dia saksikan terjadi restoratif justice, ini benar-benar efektif enggak di dalam kerangka mengurangi eh, tindak pidana, potensi tindak pidana, atau efektif enggak ini mengurangi ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Ah, itu dia. Jadi harus dilihat seperti itu. Nah, itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting dalam mengatasi
eh, apa namanya, restoratif justice. Dalam memahami restoratif justice. Nah, kita harus melihat juga bahwa restoratif justice ini tentu eh, apa namanya, memerlukan biaya ya. Kenapa memerlukan biaya? Kita tidak bicara ganti rugi berapa, misalnya dalam konteks tindak pidana, penipuan misalnya. Memerlukan biaya yang dimaksud adalah kan ada proses dari 4 langkah, 5 langkah itu kan ada, harus datang menemui ke kantor apa namanya, kantor penegak hukum. Nah, ada ongkos-ongkos, ada ada biaya yang dikeluarkan untuk itu. Tetapi itu harus dilakukan. Tujuannya juga memang selain tadi dalam rangka reintegrasi sosial itu juga tujuannya adalah itu efektivitas ya, apa penghematan anggaran juga bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau dihukum juga kan tentu masuk penjara itu biaya kan itu ya, memberikan makan dan seterusnya bagi pelaku yang sudah diputus. Nah, kalau kita bandingkan mengenai teori kebijakan kriminal ini, apakah pencegahan umum, apakah pencegahan khusus, apakah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, apakah keadilan restoratif, ya yang empat tadi itu ya, pencegahan umum, pencegahan khusus, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan kemudian kita bicara tentang yang terakhir ini, keadilan restoratif, itu masing-masing punya apa kelemahan dan kekuatan. Kalau kita bicara kekuatan daripada pencegahan umumnya adalah teori pencegahan umum, maksudnya adalah eh, efek jerahnya luas ya. Tetapi kelemahannya tidak efektif bagi individu tertentu. Individu tertentu siapa? Yang memang pelakunya ini belum residivis, tetapi memang kecenderungannya punya perilaku susah, apa namanya, suka membuat orang susah gitu ya. Ada yang seperti itu ya, suka iseng atau apalah, katakan mengganggu orang lain. Itu kelemahannya. Lalu kalau kita bicara pencegahan khusus, teori pencegahan khusus maksudnya apa? Kekuatannya adalah terfokus pada individu, langsung individunya, ya. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya adalah biaya tinggi. Nah, ini biaya tinggi karena tadi ada komponen-komponen harus dipenuhi supaya apa, teori ini, pencegahan khusus ini maksudnya bisa berlangsung, bisa berlaku secara, bisa efektif lah katakan seperti itu. Itu kelemahannya. Lalu kalau kita bicara rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang pertama kelemahannya adalah, sorry, kekuatannya dulu ya, adalah ini berfokus pada perbaikan individu. Jadi individunya diperbaiki. Sedangkan kelemahan dari reintegrasi dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini adalah proses panjang ya. Panjang tadi ada tahapan-tahapan kan, panjang dan butuh apa namanya, komitmen yang tinggi dari penegak hukum ya. Disebut ini istilahnya, boleh kalau saya gunakan ya, stakeholder lah gitu ya. Kira-kira begitu. Butuh komitmen yang tinggi supaya ini benar-benar bisa memenuhi sasaran. Lalu kalau kita bicara eh, keadilan restoratif, ya kita akan lihat misalnya apa sih eh, apa namanya kelebihannya. Ini adalah berfokus pada pemulihan. Jadi fokusnya pada pemulihan kalau kita bicara kekuatan dari yang namanya keadilan restoratif. Sedangkan kalau kita bicara kelemahannya, ini tidak selalu efektif pada orang-orang tertentu. Misalnya, kenapa tidak efektif? Kalau pelaku ini adalah seorang kaya misalnya, seorang kaya yang suka ringan tangan, ketika di restoratif justice, karena dia kaya, ya, dia bisa saja misalnya melakukan tindak pidana seperti itu atau yang lain lagi, tindak pidana yang lain lagi terhadap orang lain. Gitu. Itu bisa jadi nggak bisa karena dia punya merasa, wah,
Ini bisa di restoratif justice kan. Nah, saya tidak mengatakan wah keadilan bisa dibeli, nggak seperti itu. Tetapi kecenderungannya untuk melakukan tindak pidana terhadap orang lain itu pasti ada. Ruangnya banyak, gitu ya. Atau jangan sampai kita menggunakan istilah juga keadilan bisa dibeli. Bukan itu, bukan seperti itu maksudnya. Artinya orang ini memang punya potensi, ya ada rasa sombong dan lain sebagainya. Itu kelemahan dari keadilan restoratif. Oke, Bapak Ibu, itu yang kita boleh bahas di dalam pertemuan ketiga dari eh, mata kuliah kita kebijakan kriminal di bawah judul atau bab 3 tentang teori-teori dasar kebijakan kriminal. Selebihnya bisa apa namanya dibaca nanti dari buku yang saya tulis ya Bapak Ibu ya. Atau nanti saya bagikan materinya kemudian ya. Sampai di sini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ya Bapak Ibu ya. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat sore Bapak Ibu.